Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pihak Bank Muamalat Indonesia, yang saya hormati tim maupun pihak Rakamin Akademi, dan juga teman-teman yang berada di batch internship di Januari ini. Nah, di sini saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Delvita Eka Putri, salah satu peserta dari Rakamin Academy Virtual Internship di batch Januari. Itu saya peserta di Product and Business Development Officer, di mana di dalam presentasi hari ini saya akan membahas mengenai market strategi for expanding new market segment. Sebelum masuk ke pembahasan, perkenalkan, nama saya Delvita Kaputri, biasa dipanggil Delvi. Saya lulusan dari Universitas Muhammadiyah Berau, itu salah satu universitas swasta yang ada di Kalimantan Timur, dari jurusan manajemen dengan latar belakang saya pernah bekerja sebagai liaison officer acara provinsi dengan menghandle satu kontingen. Kemudian saat ini saya bekerja sebagai staf pelaksana administrasi outsourcing di perusahaan BUMN. Nah, di dalam pekerjaan itu saya udah nggak asing lagi nih dalam proses pengolahan data. Masuk ke dalam topik pembahasan hari ini, yang pertama ini saya akan membahas mengenai perusahaan terlebih dahulu. Nah, di mana perusahaan ini adalah Bank Muamalat Indonesia, yang dimana adalah bank pertama di Indonesia yang menggunakan konsep perbankan secara syariah. Nah, Bank Muamalat Indonesia ini tuh terus berinovasi dengan mengeluarkan produk-produk keuangan syariah. Nah, kini dalam memberikan layanan terbaiknya, Bank Muamalat Indonesia mereka beroperasi bersama beberapa entitas sosialisasi dan juga afiliasi, yaitu Al-Ijarah Indonesia Finance yang memberikan layanan pembiayaan syariah. Nah, pada Bank Muamalat Indonesia, tentu aja mereka memiliki berbagai macam jenis produk. Salah satunya adalah produk deposito. Ada 4 jenis produk deposito yang dimiliki Bank Muamalat. Yang pertama ada deposito IB Hijrah. Di mana deposito IB Hijrah itu adalah salah satu deposito syariah dalam mata uang rupiah dan US dollar yang fleksibel dan juga memberikan hasil investasi yang optimal. Kemudian ada deposito online IB Hijrah Muamalat, di mana deposito ini tuh adalah salah satu deposito syariah dengan akad mudharabah yang dapat dibuka secara praktis kapanpun dan dimanapun melalui muamalat din dengan bagi hasil optimal dengan mata uang rupiah. Kemudian ketiga ada deposito DHA SDA IB Hijrah Muamalat. Nah, mereka ini memberikan hasil investasi secara optimal dan barokah serta pajak bagi hasilnya yang lebih rendah. Namun untuk deposito ini tuh mereka ada rekening khusus yang dimana hanya diperuntukkan untuk nasabah non perorangan. Dia ada keempat ada deposito IB Hijrah Wakaf. Nah, ini tuh salah satu deposito dengan sistem bagi hasil langsung yang disalurkan ke nasir untuk wakaf uang tanpa kapitalisasi ke pokok deposito. Untuk proyek portofolio ini eh, adalah muamalat deposito terencana. Nah, di dalam proyek ini juga ada analisis market segmen dari nasabah dan juga untuk persiapan yang matang guna mengetahui keefektivitas marketing yang akan dilakukan ke depannya. Nah, di dalam proyek ini itu ada proses-proses yang dilakukan sebelum menarik sebuah hasil akhir nih. Seperti yang pertama adanya proses penyamaan format, kemudian menghapus data-data yang tidak diperlukan, membuat 3 visualisasi data grafik, kemudian membuat insight dari setiap visualisasi data yang dilakukan, dan juga ada alasan pemilihan market strategi. Untuk data yang digunakan itu akan saya lampirkan di dalam file presentasi saya. Nah, yang pertama, melakukan data cleaning. Untuk tahap pertama itu saya melakukan penyamaan data dengan mengubah data general to text. Kemudian kedua adalah penyamaan data dengan mengubah data general to number. Kemudian ketiga ada penyempurnaan data dengan menghapus data yang tidak diperlukan. Kemudian di dalam data yang tidak diperlukan ini itu tuh eh,
tidak ada nominal saldo yang dimana tentu aja bisa mengganggu proses pengelompokan data. Kemudian di sini saya melakukan pengelompokan data. Sebelumnya kan itu tuh datanya itu tuh tanpa adanya generasi-generasinya gitu tuh kan. Nah, jadi tuh habis itu saya melakukan pengelompokan data menggunakan rumus if berdasarkan kriteria yang udah ditentukan. Seperti ada kriteria usia berdasarkan usia seperti baby boomer, kemudian ada Gen X, Gen Z, dan juga Gen milenial. Nah, setelah melakukan pengelompokan data, saya melakukan data analisis. Yang pertama, saya analisisnya itu tuh berdasarkan jumlah deposito berdasarkan generasi. Nah, di dalam grafik ini tuh terlihat bahwa Gen X ini tuh memiliki jumlah deposan tertinggi dengan nilai 2.924 nasabah. Sedangkan baby boomer itu tercatat sebagai yang terendah dengan 289 deposan. Di sisi lain, milenial ini tuh menjadi generasi dengan jumlah tertinggi yang tidak memiliki deposito. Sementara baby boomer itu tuh mereka tetap menjadi yang terendah dalam kategori tersebut. Gen Z juga eh, nomor 3 nih sebagai deposan tertinggi. Kemudian saya melakukan pengelompokan data berdasarkan pendidikan. Nah, untuk berdasarkan pendidikan di dalam grafik ini tuh terlihat bahwa S1 itu adalah pemegang deposito tertinggi. Nah, namun masih ada potensi yang besar nih untuk menarik deposan dari kelompok pendidikan lain, terutama S1 tanpa deposan, karena juga, di dalam tabel ini juga terlihat bahwa S1 tanpa deposan ini tuh menjadi yang tertinggi, itu sebanyak 1.117 yang tidak memiliki deposit. Kemudian untuk pengelompokan yang ketiga itu tuh ada pengelompokan data berdasarkan pekerjaan, di mana di dalam grafik itu terlihat bahwa de kelompok wira swasta itu tuh ada potensi yang besar untuk menarik lebih banyak deposan dengan pendekatan yang lebih tepat. Pengelompokan selanjutnya itu saya melakukan pengelompokan rata-rata saldo berdasarkan generasi. Nah, untuk dari grafik ini tuh kan terlihat nih bahwa Gen X itu memiliki kemampuan finansial yang paling stabil. Kemudian baby boomer itu tuh mereka cenderung memiliki saldo yang lebih kecil. Gen Z dan Gen milenial itu tuh mereka memiliki pola saldo yang hampir seimbang. Kemungkinan karena preferensi terhadap produk keuangan dan juga di luar deposito tuh mereka sama. Kemudian ada pengelompokan rata-rata saldo berdasarkan pekerjaan. Nah, untuk grafik ini itu kita lihat bahwa PNS itu mereka punya saldo tertinggi dibandingkan jenis pekerjaan lainnya. Kemungkinan karena pendapatan mereka itu kan stabil dan juga mereka punya tunjangan pensiun. Nah, pekerja jasa, admin, dan juga PRT itu tuh mereka memiliki saldo yang terendah. Diduga akibat pendapatan mereka yang tidak tetap. Sementara karyawan swasta dan juga teknisi itu tuh mereka berada di tengah. Kemudian kategori pekerjaan yang tidak diketahui itu tuh tetap menunjukkan bahwa saldo mereka tuh cukup signifikan kok. Kemungkinan itu tuh bisa berasal dari pekerjaan freelance ataupun bisnis informal. Nah, data ini tuh tentu aja berguna untuk menargetkan produk keuangan sesuai kebutuhan tiap segmen pekerjaan. Kemudian ada pengelompokan rata-rata saldo berdasarkan alasan mereka. Nah, dari data ini terlihat bahwa alasan utama masyarakat untuk menyimpan dana itu tuh adalah guna persiapan dana pensiun dan juga kebutuhan umroh. Nah, masing-masing itu tuh ada sebesar 23%. Kemudian untuk yang tidak tertarik itu 21, investasi dan liburan itu 15-11, dana pendidikan 3%, dengan kategori lainnya itu ya sebesar 4%. Tentu saja, untuk mengatasi hal ini perlu dilakukan edukasi keuangan yang mendorong kesadaran pentingnya menabung sejak dini, khususnya bagi generasi muda yang masih belum tertarik. Diversifikasi produk keuangan untuk kebutuhan umroh, investasi, dan juga liburan. Selain itu, pemberian intensif seperti promo menarik serta kerjasama dengan lembaga pendidikan atau penyedia jasa perjalanan itu tuh dapat membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menabung. Karena mungkin dalam persentase ini tuh rendah bagi yang belum tertarik. Mungkin mereka hanya paham dengan beberapa eh,
proses menabung, mungkin hanya menabung celengan atau menabung di dalam bank digital. Mungkin mereka masih belum mengenal deposit. Deposit. Jadi ini bisa menjadi salah satu cara untuk bisa menarik para deposan. Kemudian ini ada presentasi deposito nasabah. Nah, dari data yang ditampilkan itu tuh ada sebanyak 80% nasabah itu tuh punya produk deposito. Sedangkan 20%-nya belum memiliki deposito. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa sebagian besar nasabah itu tuh udah memahami nih pentingnya deposito sebagai instrumen simpanan yang lebih menguntungkan dibanding tabungan biasa. Meskipun masih terdapat potensi yang besar dalam segmen yang belum terjangkau. Nah, nasabah yang belum memiliki deposito ini tentu aja mereka punya peluang pasar untuk pengembangan dan juga penawaran produk deposito yang lebih menarik. Edukasi mengenai manfaat deposito itu tuh dapat menjadi strategi penting untuk menarik segmen ini. Untuk insight-nya, jadi di dalam insight ini tuh ada dari gambar, ini tuh menunjukkan bahwa data dari jumlah pelanggan, rata-rata saldo, dan juga total saldo berdasarkan generasi untuk berbagai kombinasi kepemilikan deposito rumah serta pinjaman dengan status pembayarannya itu yang baik. Nah, dari data ini tuh terlihat bahwa hampir di setiap kategori Gen X itu tuh punya jumlah pelanggan dan juga rata-rata saldo. Nah, tentu saja Gen X ini tuh kita bisa jadikan segmen pasar yang sangat potensial untuk deposito. Nah, kemudian untuk Gen Z dan juga milenial, mereka ini memiliki jumlah pelanggan yang besar, tetapi saldo rata-rata mereka itu tuh lebih kecil. Nah, hal ini menunjukkan bahwa generasi muda mungkin lebih tertarik pada produk perbankan yang fleksibel dan juga mudah dijangkau. Nah, di sisi lain, baby boomer ini memiliki jumlah pelanggan yang lebih sedikit, tetapi cukup stabil. Dari sisi ini, kita dapat simpulkan bahwa peluang besar untuk mempertahankan dominasi di segmen Gen X dengan penawaran deposito yang menarik dan juga personal. Di sisi lain, penting juga untuk mengembangkan produk inovatif yang sesuai dengan preferensi generasi muda, seperti deposito syariah berbasis digital dengan fleksibilitas tenor dan fitur tambahan yang relevan bagi kebutuhan mereka. Nah, untuk target market, kita masuk ke dalam bahasan target market. Nah, jadi dari data-data yang telah saya bahas sebelumnya, itu tentu saja saya harus bisa mengetahui kriteria-kriteria seperti apa sih untuk para calon deposan-deposan ini. Nah, dari baby boomers itu tuh berusia 56 sampai 77 tahun. Mereka itu menginginkan investasi yang aman dan juga stabil dengan jangka waktu yang panjang. Mereka ini cenderung lebih menyukai produk keuangan yang memberikan hasil pasti dan pelayanan secara personal. Seperti mereka lebih memilih untuk bisa datang langsung ke kantor cabang daripada mereka harus berotak-atik dengan teknologi. Kemudian untuk Gen X, jadi untuk Gen X ini tuh umurnya ya 42 sampai 55 tahun. Mereka mengutamakan keseimbangan risiko dan juga stabilitas, serta mereka mulai mengadopsi teknologi. Preferensi mereka itu tuh mendapatkan manfaat tambahan berupa cashback, layanan online offline, dan juga program loyalitas. Nah, untuk Gen X ini mereka masih mau untuk beradaptasi dengan teknologi, jadi mereka tidak hanya berfokus untuk datang ke kantor cabang. Mungkin mereka bisa eh, memanfaatkan teknologi yang ada seperti aplikasi bank muamalah digital. Nah, untuk gen milenial, untuk gen milenial ini masih muda, jadi mereka tuh usianya 28 sampai 41 yang dimana fokus mereka itu pada layanan yang cepat dan juga praktis. Mereka lebih tertarik pada produk berbasis digital dengan pilihan tenor jangka pendek hingga menengah. Mereka menyukai fleksibilitas dan juga transparansi, di mana preferensi mereka itu tenor pendek, informasi mandiri, dan juga integrasi digital. Untuk Gen Z, nah untuk Gen Z sekarang tuh lebih mendominasi di banyak hal, di banyak bidang. Mereka itu sangat sadar akan teknologi dan juga menyukai kemudahan dengan preferensi registrasi online cepat, promosi gamifikasi, dan juga fitur interaktif. Mereka masih belajar mengelola keuangan, memerlukan produk yang mudah dijangkau dengan nilai setoran rendah dan juga edukasi investasi finansial. Nah, dari pembahasan mengenai karakteristik dari target pasar, tentu aja uh, setelah itu kita lakukan market strategi ini untuk pengembangan produk deposito di setiap generasi. Nah, untuk
generasi baby boomer itu tuh bisa ada fitur Golden Toner Deposito Syariah. Di mana untuk strategi pemasarannya ini, itu tuh pertama menawarkan deposito syariah jangka panjang dengan keuntungan yang stabil, layanan prioritas berbasis konsultasi investasi personal, kemudian edukasi mengenai diversifikasi produk keuangan syariah dengan risiko rendah, dan promosi melalui media tradisional. Untuk fitur, itu fitur yang disediakan. Pertama, ada tenor panjang, kemudian layanan personal. Kemudian ketiga ada opsi perpanjangan otomatis tanpa penalti. Untuk Gen X. Untuk Gen X ini fleksibel deposito syariah. Nah, kombinasikan deposito terencana dengan opsi investasi berbasis syariah. Penawaran produk fleksibel seperti deposito dengan penarikan parsial. Kemudian ketiga ada program loyalitas berbasis volume transaksi dan nilai saldo. Kemudian kampanye berbasis digital untuk kemudahan layanan. Untuk fitur yang disediakan, fleksibilitas tenor 3, 6, 12 bulan dengan imbal hasil berbasis akad syariah. Kemudian kedua, penarikan parsial tanpa penalti dalam batas tertentu. Kemudian ketiga, ada bonus tambahan jika deposito itu mencapai target tenor penuh. Kemudian selanjutnya itu gen milenial nih. Itu bisa kita sediakan smart plan digital deposito. Nah, untuk strategi pemasarannya itu dengan meluncurkan deposito digital dengan tenor fleksibel dan setoran awal yang rendah. Kemudian kedua, program reward berbasis gamifikasi dan juga tantangan menabung. Kemudian ketiga, ada edukasi finansial digital tentang manfaat investasi syariah. Kemudian keempat, ada pemasaran melalui media sosial, influencer, dan kampanye konten video. Fiturnya yang pertama, pembukaan deposito digital langsung melalui aplikasi Bank Muamalat. Kedua, pilihan tenor singkat mulai dari 1 hingga 6 bulan. Reward dalam bentuk poin loyalitas ataupun cashback. Kemudian notifikasi otomatis untuk jatuh tempo. Gensi. Gensi ini tuh bisa ada fitur micro deposito syariah. Dengan strategi pemasarannya mengkombinasikan deposito terencana dengan opsi investasi berbasis syariah, penawaran produk fleksibel seperti deposito dengan penarikan parsial, program loyalitas berbasis volume transaksi dan nilai saldo, kemudian kampanye berbasis digital untuk kemudahan layanan. Fitur yang pertama, melakukan setoran awal rendah mulai dari 100.000. Sebenarnya setoran awal rendah ini tuh juga karena sekarang Gipsy itu banyak yang mulai eh, penasaran dengan layanan produk-produk keuangan digital seperti RDPU, saham, obligasi, emas digital, dan juga deposito. Jadi menurut pribadi, kalau misalnya setoran awal rendah, mereka tentu saja bisa memanfaatkan banyak hal untuk menelusuri produk keuangan apa sih yang bisa memiliki memiliki kemanfaat yang cukup tinggi. Kemudian yang kedua, edukasi finansial berbasis aplikasi melalui fitur tips menabung syariah. Kemudian ketiga, ada gamifikasi seperti tantangan menabung dengan hadiah yang menarik. Nah, kemudian untuk market strategi ilustrasi saya di sini tuh ada ilustrasinya nih. Seperti ada digital service transformation, digital platform photographs, kemudian ada relevansi to customer promise, eh, dan dari ilustrasi ini itu tuh bisa saya jelaskan. Nah, jadi di dalam ilustrasi ini tuh implementasi of market strategi. Kemudian masuk ke implementasi market strategi. Nah, alasan memilih market strategi ini yang pertama adanya relevansi dengan profil nasabah. Nah, strategi ini tuh dirancang untuk memenuhi kebutuhan berbagai generasi dalam perencanaan investasi. Kemudian kedua ada pendekatan berbasis data, di mana ada pemanfaatan big data membantu memahami referensi investasi nasabah secara akurat. Kemudian ketiga ada digitalisasi layanan itu memberikan kemudahan akses dan juga transparansi informasi investasi. Kemudian kampanye yang dipersonalisasi yaitu menjangkau setiap segmen secara efektif dengan komunikasi yang relevan. Yang terakhir ada edukasi finansial, itu meningkatkan literasi investasi syariah untuk semua generasi. Nah, untuk realisasi strateginya ini yang pertama yaitu melakukan pengembangan platform digital, meluncurkan fitur pembukaan dan juga pemantauan deposito terencana secara online. Kemudian kedua adanya kampanye terfokus untuk mengedukasi langsung kepada seluruh generasi. Kemudian layanan personal itu konsultasi finansial bagi nasabah yang ingin berinvestasi dalam jumlah besar.
Kemudian ada edukasi berkelanjutan seperti webinar dan materi edukasi terkait deposito syariah, dan yang terakhir ada feedback loop, yaitu survei rutin untuk memahami kebutuhan dan pengalaman nasabah. Jadi untuk dari proses implementasi tentu saja ini diambil dari berdasarkan data-data yang telah dipaparkan sebelumnya. Nah, di mana juga di dalam data-data itu tuh ada terdapat dari setiap generasi, ada generasi-generasi yang mendominasi untuk deposit dan juga ada generasi yang belum terlalu mendominasi. Nah, untuk yang belum mendominasi ini tuh diharapkan mampu menjadi salah satu deposan di Bank Muamalat Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.